Pernahkah kalian memperhatikan bagaimana sebagian orang bisa bertransformasi menjadi sosok yang sangat agresif di kolom komentar media sosial? Ketikan mereka terasa begitu berani, konfrontatif, dan seolah-olah tidak takut pada siapapun. Namun, fenomena menarik terjadi ketika identitas mereka terungkap atau saat mereka diajak untuk bertemu secara langsung di dunia nyata. Karakter yang semula begitu dominan di dunia maya tiba-tiba berubah menjadi sangat pasif, defensif, bahkan tidak jarang langsung menyampaikan permohonan maaf dengan sikap yang sangat tertutup. Mengapa kontras perilaku ini bisa terjadi? Apakah mereka memiliki kepribadian ganda? Ataukah ruang digital memang memiliki struktur psikologis tertentu yang mampu mengubah seseorang yang semula introvert dan pemalu menjadi seorang keyboard warrior yang sangat vokal? Hari ini, kita akan membedah fenomena ini secara ilmiah melalui kacamata cyber psychology atau psikologi siber. Kita akan melihat anatomi psikologis di balik perilaku ini. Mari kita bahas. Teori paling mendasar yang mampu menjelaskan fenomena ini adalah online disinhibition effect, efek disinhibisi online, sebuah konsep yang dicetuskan oleh seorang psikolog bernama John Suller. Secara sederhana, disinhibition adalah kondisi di mana rem psikologis seseorang menjadi tidak berfungsi. Di dunia nyata, kita memiliki kendali diri yang dibentuk oleh norma sosial, rasa bersalah, rasa malu, atau ketakutan akan konsekuensi sosial. Namun, ketika seseorang beralih ke ruang digital, kendali diri ini seringkali melemah. Suller membaginya menjadi dua, dan yang kita bahas hari ini adalah toxic disinhibition, kondisi yang memicu perilaku kasar dan agresif di internet. Ada dua faktor utama yang menyebabkan rem psikologis ini tidak berfungsi di media sosial. 1. Anonimitas. Di media sosial, seseorang bisa dengan mudah menyembunyikan identitas asli mereka menggunakan akun samaran atau alter account. Secara psikologis, otak kita menerjemahkan kondisi ini sebagai identitas saya tidak diketahui, maka saya aman dari konsekuensi langsung. Hal ini menciptakan rasa aman palsu yang menurunkan tingkat kewaspadaan moral seseorang. 2. Ketidaklihatan. Bahkan ketika seseorang menggunakan akun dengan nama asli, interaksi digital tidak melibatkan tatap muka secara langsung. Di dunia nyata, jika kita menyampaikan sesuatu yang menyakitkan, kita akan langsung melihat respons emosional lawan bicara melalui ekspresi wajah atau gestur tubuh mereka. Ini disebut emotional feedback. Di media sosial, kita hanya berhadapan dengan teks di layar kaca. Akibatnya, empati alami kita sebagai manusia terputus karena kita tidak menyaksikan dampak langsung dari ucapan kita. Faktor berikutnya adalah asynchronous communication atau komunikasi yang tidak sinkron. Dalam interaksi tatap muka, ketika terjadi perdebatan, kita dituntut untuk memberikan respons secara instan saat itu juga. Ada tekanan mental dan adrenalin yang terlibat di dalamnya. Namun di media sosial, komunikasi terjadi dengan jeda waktu. Seseorang bisa menuliskan komentar yang sangat konfrontatif pada pagi hari, lalu meninggalkan platform tersebut untuk beraktivitas dan baru memeriksa balasannya beberapa jam kemudian. Pola interaksi ini memberikan rasa kendali penuh bagi mereka yang sebenarnya menghindari konflik langsung di dunia nyata. Dari sini, muncul fenomena psikologis lain yang disebut solipsistic introjection. Dalam bahasa yang lebih mudah dipahami, ketika seseorang membaca teks dari netizen lain di media sosial, otak mereka cenderung memproses teks tersebut menggunakan suara internal dan persepsi mereka sendiri. Mereka seringkali gagal menyadari bahwa di balik akun lain tersebut ada manusia nyata yang memiliki perasaan. Sebaliknya, mereka memperlakukan interaksi digital ini layaknya sebuah simulasi atau permainan, di mana karakter lain dianggap objek pasif yang bebas mereka kritik tanpa perlu merasa bersalah. Sekarang, mari kita tinjau dari aspek kepribadian. Mengapa seseorang memilih untuk menampilkan citra yang begitu keras di media sosial? Disinilah mekanisme kompensasi psikologis mengambil peran. Banyak individu yang menampilkan perilaku agresif di dunia maya sebenarnya sedang mengalami kondisi powerlessness atau perasaan tidak berdaya di kehidupan nyata mereka.
Mari kita ambil sebuah skenario. Di dunia nyata, seseorang mungkin menghadapi tekanan yang besar di lingkungan sekolah atau kerja, di mana posisi mereka cenderung subordinat dan mereka tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan opini atau rasa frustrasi mereka. Mereka merasa kecil dan tidak memiliki kontrol atas hidup mereka sendiri. Namun, ketika mereka masuk ke ruang digital, mereka menemukan platform yang memberikan kesetaraan akses. Mereka bisa mengkritik figur publik, berdebat dengan tokoh besar, atau menyerang opini orang lain secara terbuka. Ketika komentar agresif mereka mendapatkan respon atau validasi berupa likes, mereka merasakan apa yang tidak mereka dapatkan di dunia nyata, yaitu rasa memiliki kuasa, perhatian, dan pengakuan. Jadi, perilaku konfrontatif di media sosial ini seringkali merupakan bentuk coping mechanism untuk mengompensasi rasa minder atau insekuritas di dunia nyata. Pertanyaan besarnya kemudian adalah, mengapa ketika mereka dikonfrontasi secara langsung di dunia nyata, keberanian tersebut mendadak hilang dan berubah menjadi sikap yang sangat kooperatif atau bahkan ketakutan? Secara biologis, hal ini berkaitan dengan fungsi amigdala, bagian otak yang bertanggung jawab untuk mendeteksi ancaman dan mengatur respons stres. Saat seseorang mengetik di balik layar, amigdala tidak mendeteksi adanya ancaman fisik yang mengancam keselamatan mereka. Namun, ketika mereka harus berhadapan langsung, face to face, dengan pihak yang mereka rugikan atau dengan otoritas hukum, otak mereka langsung menyadari adanya bahaya yang nyata dan instan. Seketika itu juga, tubuh akan mengaktifkan respons fight, flight, or freeze, lawan, lari, atau membatu. Karena pada dasarnya individu tersebut tidak memiliki kapasitas mental atau keberanian sosial untuk menghadapi konflik langsung, opsi fight atau melawan tentu tidak akan dipilih. Opsi flight atau melarikan diri juga seringkali sudah tertutup oleh situasi. Akhirnya, sistem pertahanan psikologis mereka beralih ke mode pasrah atau freeze, yang manifestasinya terlihat sebagai sikap tunduk, kecemasan yang tinggi, hingga permohonan maaf yang instan. Di dunia nyata, akuntabilitas bersifat mutlak dan instan. Kita tidak bisa memutuskan komunikasi atau menekan tombol blok saat seseorang berada tepat di depan kita. Dunia nyata memaksa kita untuk menghadapi konsekuensi secara langsung. Sebagai kesimpulan, fenomena kontras perilaku antara dunia maya dan dunia nyata ini bukanlah sesuatu yang terjadi tanpa alasan. Ini adalah hasil dari kombinasi hilangnya hambatan di ruang digital, ego yang rapuh, serta perbedaan mendasar pada bagaimana otak kita merespons ancaman di dunia nyata. Ada 2 poin penting yang bisa kita refleksikan bersama hari ini. Pertama, jika kita menemui komentar yang sangat agresif atau hater di media sosial, kita tidak perlu meresponsnya secara emosional. Kita perlu memahami struktur psikologis di balik tindakan mereka bahwa seringkali itu hanyalah refleksi dari rasa frustrasi pribadi yang membutuhkan pelampiasan. Kedua, sebagai pengguna internet yang bijak, mari kita jaga keselarasan antara integritas digital dan kehidupan nyata kita. Karakter asli kita tidak ditentukan oleh seberapa vokal atau beraninya ketikan kita di balik akun samaran, melainkan oleh seberapa mampu kita bertanggung jawab atas ucapan dan tindakan kita saat berhadapan langsung sebagai sesama manusia. Be smart, be professional, and stay safe online. Jika kalian tertarik dengan pembahasan mengenai psikologi cyber dan perilaku manusia seperti ini, silakan klik tombol like, bagikan video ini, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan video edukatif berikutnya. Saya Ardian Putra, terima kasih telah menyimak dan sampai jumpa di video selanjutnya.